Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan saya Halimatun Sakdia. Kali ini saya akan membahas e-bisnis dalam aplikasi pemasaran berbasis web. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E-commerce versus e-business. E-commerce adalah segala jenis transaksi jual dan beli produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan mengandalkan jaringan internet. Sedangkan e-bisnis adalah segala aktivitas bisnis melalui media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Sederhananya, e-bisnis memiliki unsur-unsur yang sama dengan bisnis pada umumnya. Hanya saja, segala aktivitas bisnis dilakukan memanfaatkan basis internet. E-commerce dan e-bisnis memiliki awalan yang sama, yaitu E, yang memiliki arti elektronik. Maksud dari elektronik tersebut merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik atau digital. E-commerce dan e-bisnis juga memiliki tujuan utama yang sama, yaitu untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan. E-commerce serta e-bisnis merupakan salah satu terobosan yang digunakan untuk mendongkrak penjualan melalui pemasaran dan sebagai sarana untuk mempromosikan produk berbasis online. Lalu apa perbedaan e-bisnis dan e-commerce? Terdapat beberapa perbedaan e-bisnis dan e-commerce, di antaranya e-bisnis memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Perbedaan lainnya, lingkup e-bisnis memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaat dari sebuah produk ataupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Sedangkan lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online. E-bisnis merupakan perluasan e-commerce, sedangkan e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Selanjutnya, sistem e-bisnis memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. Sedangkan e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Dan perbedaan terakhir adalah e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak, sedangkan e-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang. Arsitektur aplikasi e-bisnis. Arsitektur aplikasi bisnis yang handal akan sangat menentukan kinerja perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa yang dapat memuaskan pelanggan. Kebanyakan perusahaan di masa lalu biasanya mengembangkan aplikasi berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di perusahaan. Contohnya adalah aplikasi keuangan, aplikasi pemasaran, aplikasi sumber daya manusia, aplikasi pengadaan, aplikasi manufaktur, dan lain sebagainya. Transformasi sekuensial sinkronis. Konsep arsitektur sekuensial memiliki kelemahan mendasar, yaitu pada aspek kecepatan dan reliabilitas. Proses transformasi pada modul interface jelas membutuhkan sumber daya yang banyak, dalam kurung human, cost, dan time.
Arsitektur ini merupakan pengembangan model arsitektur sekuensial sebelumnya. Arsitektur aplikasi bisnis merupakan kerangka kerja konseptual perusahaan yang menggambarkan seluruh proses kerja yang terjadi di dalam suatu perusahaan, yang meliputi hubungan antar aplikasi dan lintas fungsi yang dimiliki, di mana untuk mempermudah mendapatkan gambaran umum perusahaan terkait komponen dasar, proses, dan aplikasi serta hubungan antar satu sama lainnya. Arsitektur aplikasi perusahaan menunjukkan berbagai peran yang dikerjakan oleh sistem bisnis dalam mendukung pelanggan, pemasok, mitra, dan karyawan perusahaan. Integrasi aplikasi e-bisnis. Integrasi aplikasi e-bisnis terdiri dari 4, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning, CRM atau Customer Relationship Management, AI atau Enterprise Application Integration, dan SCM atau Supply Chain Management. ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah suatu cross-functional atau sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa guna mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis dalam pabrik, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan sumber daya manusia. Contoh dari ERP ini adalah software ERP untuk perusahaan manufaktur umumnya dimulai dari proses data yang masuk, lacak status dari penjualan, inventory, pengiriman barang, dan penagihan barang, serta memperkirakan bahan baku dan kebutuhan sumber daya manusia. 5 komponen ERP terdiri dari Production Planning, Integrated Logistics, Accounting and Finance, Human Resource, dan Sales Distribution, Order Management, di mana Accounting or Finance dan Human Resource memegang peranan penting untuk perusahaan untuk bisa mendapatkan efisiensi, kelincahan, dan responsivitas yang dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan di lingkungan bisnis yang dinamis pada saat ini. Dan Sales Distribution dan Order Management merupakan rangkaian yang sangat vital, mengingat dengan ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas serta efisiensi layanan pelanggan, produksi, dan distribusi. Manfaat ERP. Ada beberapa manfaat ERP. Yang pertama, kualitas dan efisiensi. ERP menciptakan kerangka kerja untuk mengintegrasikan dan meningkatkan proses bisnis internal perusahaan yang memberikan peningkatan secara signifikan bagi perusahaan. Yang kedua, mengurangi biaya. Adanya penurunan yang signifikan dalam transaksi pengolahan biaya, hardware, software, dan staf IT support. Pengambilan keputusan. Sistem ERP dapat meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang baik dan tepat di dalam perusahaan dengan memberikan laporan penting. Dan manfaat terakhir yaitu Enterprise Agility, yaitu memberikan fleksibilitas pada struktur organisasi, tanggung jawab manajerial, dan peran kerja sehingga perusahaan dapat lebih mudah dalam memanfaatkan peluang bisnis yang baru. Tantangan ERP yaitu dalam faktor biaya. Biaya terbesar dalam proses implementasi ERP adalah re-engineering sebesar 43%. Kemudian terdapat biaya untuk konversi data, pelatihan dan manajemen perubahan, serta biaya software sebesar 15%. Sisanya merupakan biaya hardware sebesar 12%.
Hal ini menunjukkan bahwa perubahan proses bisnis menjadi biaya terbesar dalam proses implementasi ERP dan harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Dan juga resiko kegagalan dalam mengimplementasikan sistem ERP juga menjadi tantangan dalam pengimplementasian sistem ERP ke dalam perusahaan. CRM atau Customer Relationship Management. CRM adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengelola hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual, terutama dalam berhubungan dengan calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan tetap. Contoh penerapannya yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak pada perakitan bahan baku menjadi produk banyak menggunakan software CRM. Karena perangkat lunak ini merupakan solusi cerdas bagi perusahaan yang bergerak pada bidang industri ini, di mana lebih efisien dalam mengelola pelanggan yang dimiliki. Sistem CRM mempunyai kemampuan dalam melacak fine line sekaligus proses bisnis yang terjadi secara real time. Selain itu, software CRM akan memungkinkan perusahaan untuk mengelola kontak pelanggannya dengan mudah. Komponen manajemen hubungan pelanggan terdiri dari 3, yaitu customer atau pelanggan, relationship atau hubungan, dan manajemen atau manajemen. Pelanggan adalah semua pihak yang akan, pernah, dan sedang menggunakan jasa atau layanan yang diberikan oleh perusahaan, baik dalam proses melihat, melakukan pembelian, maupun maintenance. Membangun hubungan dengan pelanggan, perusahaan harus memperhatikan komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan tersebut adalah untuk memberikan kepuasan jangka panjang antara kedua pihak, pelanggan dan perusahaan. Dan yang terakhir, manajemen hubungan pelanggan fokus pada pengelolaan dan peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Tahapan CRM dan manfaat CRM. Tahapan yang pertama yaitu acquire atau mendapat pelanggan baru. Yang kedua, enhance atau meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir adalah retain atau mempertahankan pelanggan. Adapun manfaat CRM, beberapa diantaranya yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, kegiatan operasional menjadi lebih efisien, time to market semakin meningkat, dan meningkatnya pendapatan. EAI atau Enterprise Application Integration. EAI atau dikenal dengan integrasi aplikasi perusahaan digunakan oleh banyak perusahaan untuk menghubungkan aplikasi e-bisnis seperti CRM dan ERP. Software EAI yang memungkinkan para pemakai membuat model berbagai proses bisnis yang dilibatkan dalam integrasi yang harus terjadi antar aplikasi bisnis. Software EAI dapat mengintegrasikan aplikasi kantor depan dan belakang dari perusahaan agar mereka dapat bekerja secara lancar dan terpadu. Sebagai contoh, integrasi kelompok aplikasi perusahaan telah menunjukkan peningkatan secara dramatis respons dan efektivitas pusat panggilan. SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah sistem yang dirancang untuk menghubungkan antar perusahaan yang mengacu pada lintas fungsi dengan menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam proses pengelolaan proses bisnis utama perusahaan dengan semua pemasok, pelanggan, dan para mitra bisnis. Tujuan dari SCM adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu mendapatkan produk dengan biaya yang efisien yang dikerjakan dalam proses yang efektif dan cepat tanpa meninggalkan kualitas produk yang dihasilkan dan memenuhi kaidah pengawasan yang ketat dan manageable. Manajemen rantai pasok
meliputi integrasi aliran pasok dari titik asal bahan baku atau raw materials di dalam dan di antara tiap bagian rantai pasok atau work-in proses sampai pada titik konsumsi barang jadi atau finished goods distribution. Contohnya, PT Unilever akan meluncurkan produk terbarunya berupa sabun mandi merek X. Pengiriman bahan baku dari penyedia tersebut yang berupa dari santan, minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan lain-lainnya hingga ke pabrik pembuatan atau work in process dan pengiriman produk ke pedagang besar hingga ke retail atau Giant Alfamart akan dapat dilakukan oleh perusahaan jasa logistik tersebut. Aturan e-bisnis. Ada 7 aturan dalam e-bisnis. Yang pertama, komunikasi. Yang dimaksud dengan komunikasi adalah adanya fasilitas atau media yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, layanan, transaksi elektronik atau pemesanan dan pembayaran secara elektronik dan perpindahan barang dari penjual ke pembeli. Yang kedua, komersial atau perdagangan. Sisi komersial yang diisyaratkan pada e-bisnis adalah adanya sistem untuk melakukan transaksi online, mulai dari promosi barang, pemesanan barang, pembayaran dan pengiriman barang, pembelian barang, memesan barang tidak memerlukan melihat barang secara langsung, tetapi melalui gambar atau spesifikasi yang tercantum dalam website. Yang ketiga, proses bisnis. Setiap pelaku e-bisnis yang ingin melakukan transaksi elektronik dan mendapatkan manfaat semaksimal mungkin dari e-bisnis harus melakukan optimalisasi proses bisnis internal dengan memanfaatkan teknologi informasi agar aliran informasi, transaksi, maupun lama pengiriman barang menjadi dipersingkat. Biaya transaksi menjadi lebih ekonomis jika dibandingkan dengan perdagangan yang dilakukan secara tradisional. Yang keempat, layanan. Bagi setiap institusi yang menjadi pelaku e-bisnis, penggunaan teknologi informasi dan internet seharusnya menjadikan layanan ke customer menjadi lebih baik, lebih ekonomis, dan lebih terjangkau. Yang kelima, learning. Untuk meningkatkan awareness baik di antara pengguna maupun pelaku e-bisnis, proses edukasi sangatlah penting agar semakin banyak anggota masyarakat yang menyadari manfaat dan kelebihan dari transaksi online. Yang terakhir, kolaborasi. Satu siklus transaksi online antara penjual dan pembeli melibatkan stakeholder lain yang harus berkolaborasi untuk menyelesaikan transaksi tersebut. Pada saat pembayaran, maka akan terjadi kolaborasi antara penyedia shopping online dengan bank atau penyedia kartu kredit untuk menyelesaikan proses pembayaran. Dan yang terakhir adalah komunitas. Dalam dunia maya atau World Wide Web, komunitas merupakan salah satu indikator untuk mengukur aktivitas penggunanya. Namun dalam hal e-bisnis, komunitas merupakan media yang cukup penting untuk belajar dan memperbaiki diri secara terus-menerus, baik dari sisi pelaku maupun pengguna dalam hal produk, layanan, maupun mekanisme transaksi. Kesimpulannya adalah, kegiatan e-commerce dapat dilihat sebagai sebuah aktivitas yang menggunakan internet sebagai platform web atau aplikasi dalam melakukan transaksi bisnis. Bentuk transaksi bisnis tersebut dapat terhubung antara penjual, pembeli, individu, ataupun tingkat perusahaan. Sedangkan dalam e-bisnis, adanya proses bisnis secara digital yang mencakup berbagai lini dalam perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memberikan keleluasan lebih dalam proses berjalannya bisnis dibandingkan sistem konvensional. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.